ini apa enggak salah ini? Apa yang salah? Itu PKI itu dibubarkan. Iya, saya kata, itu memang apa namanya, Bung Karno sudah tahu kalau saya akan berberai. Terus marah sekali pada saya. Udahlah, itu saya yang tanggung jawab, saya yang apa, ya, membubarkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf sedang mengkaji usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Usulan ini dari masyarakat dan harus dihormati. Pihaknya juga siap menerima kritik, saran dari komponen masyarakat. Secara prosedur, usulan gelar pahlawan harus dilakukan secara berjenjang mulai dari masyarakat hingga tingkat gubernur. Proses ini juga masih terus dipantau oleh Kemensos. Terkait usulan Soeharto mendapat gelar pahlawan, Dandik Kacasungkana aktivis 1998 mengatakan, sangat tidak pantas Soeharto mendapat gelar tersebut. Karena berdasarkan peristiwa sejarah yang masa lalu, terutama ketika dia naik menjadi presiden. Wah, kalau pertanyaan pantas atau enggak, saya harus jujur mengatakan sangat tidak pantas. Karena berdasarkan peristiwa sejarah yang masa lalu, terutama ketika dia naik menjadi presiden, merebut kekuasaan itu kan meninggalkan jejak peristiwa yang begitu kelam ya. Jadi kekuasaannya itu dibangun dari tewasnya sekian ratus ribu orang yang menjadi korban dari ambisi kekuasaannya itu gitu. Itu kalau kita merujuk pada peristiwa 65, ada sekian ribu orang dibuang di Pulau Buru tanpa pengadilan yang sah gitu. Sekian ratus orang hilang, sekian ribu orang mati sia-sia, itu karena ambisi politik dari Soeharto dan faksi politiknya di militer untuk naik kekuasaan menggantikan Presiden Soekarno. Itu kalau disebut satu peristiwa saja, tapi sepanjang 32 tahun pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, itu kan bisa kita lacak itu peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang berdarah-darah gitu ya. Misalnya kita sebut saja kasus Tanjung Priok di Jakarta. Itu puluhan orang itu meninggal sia-sia di jalanan ketika menyuarakan aspirasinya gitu. Peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Talang Sari di Lampung, itu juga komunitas Islam. Kemudian peristiwa Kedungombo, bagaimana sekian desa itu tenggelam karena dipaksa untuk membangun waduk raksasa yang itu konsekuensinya adalah merampas lahan sekian ratus warga di desa di Jawa Tengah gitu. Tidak berhenti di situ sebetulnya waduk Kedungombo, tidak saja terampasnya lahan warga di sana, tapi juga mereka menghadapi stigma komunis gitu yang ditudingkan oleh pemerintahan Soeharto. Akibatnya mereka karena stigma komunis itu mereka menjadi warga negara kelas 2 yang dikucilkan secara sosial gitu. Terakhir peristiwa Mei 1998 saat dipaksa lengser dari kekuasaannya. Meskipun tidak secara langsung melakukan, terdapat jejak peristiwa tewasnya 4 mahasiswa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, dan belasan aktivis pro-demokrasi yang hilang. Itu semua terjadi pada masa pemerintahan Soeharto. Saya kira saya tidak pernah membaca sumber-sumber yang sahih ya, yang ilmiah gitu, yang membuktikan bahwa Soeharto punya peran penting dalam revolusi kemerdekaan 45 gitu. Yang banyak diketahui orang adalah
yang berperan penting di sana adalah jelas Soekarno, Bung Hatta, Bung Sahrir, belakangan kemudian banyak orang termasuk para akademisi menyebut Tan Malaka seharusnya juga diangkat sebagai pahlawan kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Tapi buku sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan yang menyatakan bahwa Soeharto punya peran penting dalam proses kemerdekaan Republik ini itu tidak pernah saya baca. Jadi saya kira dalam periodisasi revolusi kemerdekaan 45 atau kemudian pada periode ketika dia berkuasa itu semua hal itu tidak bisa dijadikan rujukan, tidak bisa dijadikan pegangan bagi kita untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan di Indonesia ini. Jika dibandingkan Soeharto sebagai pemimpin dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi, juga dianggap belum cukup mewakili. Dulu waktu di sekolah, semua siswa mendapatkan indoktrinasi bahwa Soeharto diberi gelar Bapak Pembangunan. Namun jika lebih kritis membaca berbagai literatur, disebut pembangunan ekonomi pada masa itu hanya berorientasi kepada pertumbuhan. Memang pada tahun-tahun itu terjadi lonjakan ekonomi yang begitu dasar dengan fenomena Indonesia berlebihan sumber daya alam dari minyak. Tapi kalau kita lebih kritis gitu membaca berbagai literatur gitu bahwa yang disebut pembangunan itu adalah satu pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan gitu. Artinya memang pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto, terutama pada tahun-tahun 80-an itu terjadi lonjakan ekonomi yang begitu dahsyat dengan fenomena Indonesia yang berlebihan sumber daya dari minyak gitu. Maka itu Indonesia tiba-tiba menjadi negara yang makmur. Tetapi makmur itu, pengertian makmur itu ternyata hanya dimiliki oleh segelintir orang gitu. Tentu saja Soeharto sendiri beserta para kroninya dan kroninya itu baik para politisi sipil maupun militer dan dulu kita sebut sebagai para konglomerat hitam gitu ya. Konglomerat hitam itu artinya mereka yang hidup secara ekonomi dan berhasil melipat gandakan modalnya menjadi satu kekayaan untuk pribadinya itu karena mendapatkan fasilitas usaha dari penguasa politik yaitu Soeharto. Begitu, itu yang disebut sebagai konglomerat. Nah, itulah mereka yang menguasai sumber daya ekonomi di Indonesia pada saat pertumbuhan ekonomi itu berhasil diciptakan oleh pemerintahan Soeharto. Mungkin tidak lebih dari 20% penduduk Indonesia yang hidup di dalam kemakmuran itu, tetapi sisanya 80% lebih itu mengalami kemiskinan massal secara struktural gitu. Nah, artinya pertumbuhan ekonomi itu berdiri di atas landasan penderitaan banyak orang gitu, karena ketimpangan ekonomi yang demikian tajam. Termasuk swasembada pada pangan. Ternyata jika dilacak dari berbagai intelektual atau akademisi mengatakan memang Indonesia pernah mengalami swasembada pangan di bawah Soeharto, namun hanya tidak lebih dari 3 tahun. Setelah itu mengalami krisis hingga puncaknya krisis moneter pada tahun 1997. Pemerintahan Soeharto beserta kabinetnya tidak bisa mengendalikan krisis keuangan yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi secara meluas. Itu artinya fundamental ekonomi yang dibangun oleh Soeharto tidak bisa menjawab krisis moneter yang berkembang di tingkat global. Kalau gelar, kita harus hati-hati betul ya memberi gelar pahlawan terhadap seseorang atau para tokoh gitu. Karena bagi saya
peristiwa sejarah itu, ini kan kaitannya dengan sejarah ya, gelar pahlawan itu. Seseorang yang punya peran penting dalam membangun peradaban bangsa, memakmurkan punya peran penting dalam proses kesejahteraan masyarakat, punya peran penting dalam membawa nama Indonesia dalam dunia internasional dan sebagainya itu gitu. Untuk mendapatkan nama harus dilakukan proses riset yang mendalam berdasarkan kaidah ilmiah. Pelaku riset oleh para ahli sejarah ilmuwan yang independen dan tidak tunduk, dan tidak punya konflik kepentingan terhadap kekuasaan. Selanjutnya hasil investigasi penelitian tersebut dibuka dan diperdebatkan secara publik. Tidak seperti sekarang yang prosesnya itu hanya melibatkan satu lembaga, dalam hal ini mungkin Kementerian Sosial, yang itu jelas di bawah atau punya konflik kepentingan karena dia di bawah kekuasaan dari presiden yang sedang berkuasa sekarang gitu. Nah, saya kira proses-proses semacam itu sekali lagi harus di bawah atau dijalankan oleh satu tim yang independen, yang integritasnya betul-betul diakui dan punya tanggung jawab besar terhadap hasil yang dicapainya itu. Karena apa? Karena gelar pahlawan itu berkaitan langsung dengan proses penulisan sejarah yang betul-betul mendekati kebenaran. Sejarah harus dibaca, dipelajari oleh generasi bangsa maupun anak-anak muda, generasi Gen Z dan milenial dan sebagainya. Maka pendekatannya harus betul-betul objektif dan menemukan satu rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sejarah menjadi basis untuk berpijak, membangun satu peradaban bangsa yang lebih baik dari masa lalu maupun masa sekarang.